Di balik ketenangan Astana Gede Kawali, Kabupaten Ciamis, tersimpan jejak kejayaan yang telah terkubur oleh waktu. Di antara pepohonan tua dan peninggalan bersejarah yang masih bertahan hingga hari ini, tersimpan kisah tentang sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya di tanah Sunda. Prasasti-prasasti kuno, petilasan leluhur, dan berbagai jejak masa lalu yang ada di tempat ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Hari ini, kami akan menapaki kembali jejak sejarah di Astana Gede Kawali, Kabupaten Ciamis. Menelusuri peninggalan yang masih tersisa, mengungkap fakta di balik kisah yang berkembang, dan mencoba memahami sejarah yang pernah terukir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua teman-teman para penonton Tapak Sunda Misteri. Kita berdua, saya Angga, saya Berin. Ya, tentunya hari ini sudah tepat di lokasi Astana Gede Kawali. Ya, tepat di Astana Gede Kawali. Tentunya ini tempat sangat bersejarah dan juga banyak situsnya di sini, terutama situs batu tulis ataupun prasasti. Tak hanya itu, ada juga makam-makam di dalamnya. Kerajaan. Nah, itu kerajaan Galuh tepatnya ya. Nah, untuk semua teman-teman yang suka mengikuti kami di Tapak Sunda Misteri, ikuti terus perjalanan kami untuk hari ini, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol di dalam sana dengan Bapak yang sudah mengizinkan kami untuk ngobrol-ngobrol di sana. Dari dinas ya? Iya. Dinas. Dan kita akan ketemu dengan narasumber yang ada di sana. Tentu kita akan ngobrol panjang lebar. Kita akan segera tahu tentang situasi kondisi di tempat ini. Untuk itu, ikuti terus Tapak Sunda Misteri. Kita sangatlah bangga, Berin, Iya. sebagai warga Jawa Barat ini, karena di Jawa Barat ini banyak banget situs-situs yang sangat luar biasa. Iya. Situs yang sangat bersejarah, peninggalan kerajaan-kerajaan zaman dahulu kala, terutama kerajaan Galuh. Nah, kita berkeliling tentunya di setiap hari untuk memperkenalkan beberapa situs, terutama di wilayah Jawa Barat ini. Dan saat ini kita ada di wilayah Kawali. Nah, gitu ya, di tempat ini. Oke, namanya tuh Astana Gede. Iya. Ya, Astana Gede Kawali ini sangatlah bersejarah dan banyak situs-situs yang nanti kita akan perlihatkan kepada semua yang suka menonton Tapak Sunda Misteri ini. Iya. Berin, kita sudah berdiri di tempat ini dan tentunya telah mendapatkan izin juga ya dari pengurus tempat, dan kita akan menghampiri beliau. Saat ini beliau juga ada di sebelah sana. Oke, yuk kita jalan dulu ya. Nah, ini dia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Aduh, sehat, Pak? Oke, alhamdulillah ya. Oke, Pak, tentu kita sebelumnya ucapan terima kasih dulu ya kepada Bapak sebagai Dinas Pariwisata ya, Pak ya. Di sini yang selalu menjaga lingkungan ini yang sangat luar biasa. Situs ini dari beberapa ratus tahun mungkin sampai saat ini masih tetap terjaga. Ya, dengan siapa, Pak, namanya? Dengan Seno. Pak Seno ya. Oke, teman-teman semua Tapak Sunda Misteri dimanapun berada, tentu kita akan lanjut memperkenalkan beberapa situs ya, Pak ya. Dan tentunya ikuti terus Tapak Sunda Misteri. Oke, kita saat ini lagi berjalan ke tempat yang pertama ya, Pak ya. Iya. Ya, tempat pertama kita di sini yang mana, Pak? Yang ini. Oh, ya. Ini lebih ke apa namanya, Pak ini? Prasasti satu ini. Prasasti. Ya, ini lebih ke disebutnya prasasti. Salah satu peninggalan yang sangat penting sekali, apalagi dalam kesejarahan. Dan ini kalau dalam ilmu kesejarahan, ini salah satu sumber primer, dijadikan sumber referensi primer untuk meneliti sejarah seperti apa zaman dulu itu gitu. Oh,
Dan prasasti satu ini peninggalan siapa? Ini menurut kajian dan penelitian, prasasti satu ini itu dibuat pada era atau zamannya raja yang bertahta kelima di sini, yang memang populer juga di masyarakat Sunda, yang bernama Prabu Niskala Wastukancana. Jadi nih, Prabu Niskala Wastukancana ini dinobatkan di Kawali pada saat itu di tahun 1371 Masehi. Nah, kalau kita lihat dalam alih bahasa, menurut prasasti satu ini, itu menginformasikan tentang seorang raja yang bernama Raja Wastu, dan beliau ini banyak sekali prestasinya pada saat itu dan jasanya bagi tanah Sunda. Ada dua amanat yang diamanatkan dalam prasasti ini, yang sekarang amanat itu dipakai moto di Kabupaten Ciamis. Salah satunya ada kalimat Mahayuna Ayuna Kadatuan, yang artinya itu rasa untuk menjaga, melestarikan, dan memperindah tanah kelahiran. Jadi Kadatuan di sana bukan berarti keraton saja, tetapi lebih ke negeri Sunda atau negeri Galuh pada saat itu. Pada saat itu ya. Ya, dan kalimat keduanya di sini ada kalimat Pakena Gawe Rahayu, Pakeun Heubeul Jaya Dibuana. Itu salah satu amanat atau harapan dari seorang raja pada saat itu, yang artinya kalau kita artikan, semoga ada yang terus berbuat kebaikan agar lama dan berjaya di dunia. Artinya ya, siapapun yang menghuni negeri Galuh ini atau negeri Sunda ini selalu beramal kebaikan. Iya, jadi satu pepatah juga ya. Satu pepatah juga. Ya, kalau kita lihat ini ada tulisan-tulisan. ada tulisan-tulisan ya. Diartikan. Aksara ini memakai aksara Sunda. Ya, kalau ingin tahu aksara Sunda yang asli bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Dan kita bukan memakai aksara Palawa atau Sanskerta, tapi kita udah mempunyai aksara sendiri. Nah, ini aksara Sunda kuno pada saat zaman Galuh, bentuknya seperti ini. Dan ini ditulisnya itu dengan cara pada zaman dulu dengan cara dipahat. Dengan cara dipahat, cuman pahatannya yang berbeda dengan zaman sekarang. Kalau menurut penelitian gitu kan. Menurut penelitian seperti itu. Dan adapun aksara yang di pinggirnya atau di bawahnya, itu adalah himbauan atau larangan dari beliau. Jadi kalau kita baca itu haywa di ponah-ponah, haywa di cauh-cauh, inya naker, inya agar, inya nincak, inya rempat. Jadi jangan dirintangi, jangan dihalangi, jangan dipotong. Yang menginjak pasti akan roboh. Nah, jadi selain batunya ini jangan diganggu, tetapi juga lebih ke budaya dan tradisi kita. Karena sebagai orang Sunda, kalau kehilangan budayanya, dia juga akan roboh karena kehilangan jati dirinya juga. Oh iya. Gitu, lebih ke sana. Iya. Detail banget ya, Pak ya. Iya. Oke, ini lanjut ke mana nih, Pak? Yang di belakang ini. Di belakang. Nah, ini prasasti 2. Nah, ini kan lebih ke berdiri ya batunya ya, Pak ya. Ini agak beda ya. Lagi ya, Pak. Ini aksaranya lebih gede lagi. Ini lebih gede lagi ya. Iya, aksaranya. Dan kalau tadi kan tentang seorang pemimpin, menceritakan seorang pemimpin, karakter seorang sosok seorang raja. Kalau prasasti 2 ini bertemakan lebih ke memberitahukan tentang karakteristik orang Sunda. Oh iya. Lebih ke karakteristik. Makanya di sini saya ambil kalimat intinya aja. Di sini ada kalimat inti, yaitu Pakena Kerta Benar, Pakeun Nanjir Najuritan. Artinya semoga ada yang terus berbuat kesejahteraan sejati agar unggul dalam perang. Nah, cuma perang di sana bukan perang mengangkat senjata, tetapi lebih ke memerangi hawa nafsunya sendiri. Nah, makanya orang Sunda itu lebih terkenal dengan karakteristiknya yang ramah tamah, someah gitu kan, dan sopan santunnya yang dikedepankannya, attitude-nya gitu kan. Gitu. Dan ini ditulis juga, salah satu buktinya ditulis dalam prasasti. Iya. Oke, ya siap. Dan tentunya sebelah sananya lagi, Pak, ada? Ya, kita masih banyak. Oke, masih kita banyak. lanjut lagi ya. Oh iya. Kalau saya masih bingung, Pak, soalnya ini banyak banget ya. Belum lagi ke sana gitu ya. Oke, setelah ini kita lanjut ke mana? Kita lanjut yang paling dekat aja di sini. Yang paling dekat. Oke. Ada prasasti ini. Nah, ini yang menarik nih. Ini menarik dan ini perlu kita up juga di zaman sekarang. Karena ini salah satu pesan yang apalagi di zaman sekarang yang teknologi makin canggih, ini bisa kita terapkan.
apalagi untuk generasi yang zaman sekarang ya. Iya. Karena ini satu larangan atau satu pamali atau aturan yang dulu pernah ada di kerajaan Galuh. Di sini ada kalimat ini pertinggal nu atisti aya manu ngeusi di dayeuh ieu ulah botoh bisi kokoro. Jadi ini peninggalan dari sang atisti. Atisti itu artinya orang yang bijak, orang yang berbudi luhur dan berpengetahuan tinggi. Ayama nungesi, siapa saja yang menghuni kota ini, ulah botoh bisi kokoro, jangan berjudi, bisa sengsara. Nah, itu salah satu pesan juga, apalagi di zaman sekarang ya, yang kita lagi marak di dalam dalam perjudian, dalam teknologi kan sekarang. Nah, ini pesan juga dari leluhur kita bahwa jauh-jauh hari sebelum Islam masuk ke tanah Sunda atau ke tanah Pasundan ini, ternyata kita sudah punya larangan atau pamali di sana yang dipamalikan sampai ditulis dalam prasasti tentang judi gitu. Tentang judi. Jadi masyarakat Sunda zaman dulu itu sangat tertib, sangat teliti dalam hal-hal karakter dan sifat, gitu, dan lakunya gitu kan, dalam menjaga lakunya. Salah satunya tentang judi ini. Sampai ada yang menyebutkan bahwa hukuman yang paling berat pada saat itu bukan merampok dan apapun, tetapi hukuman yang paling berat, mau itu raja, mau itu masyarakat zaman dulu, kalau melakukan judi itu pasti dihukum mati. Sudah tidak ada negosiasi lagi. Karena menurut kepercayaan masyarakat Sunda zaman dulu, sumber dari segala keserakahan itu diawalinya dengan judi ini. Judi. Iya. Gitu. Oh iya. Tapi judinya berbentuk apa ya kira-kira kalau dulu? Kalau dulu ada judinya seperti ada cerita legenda di Sunda yang menyebutkan bahwa kalau teringat dengan legenda populer di Sunda ada legenda Ciung Wanara. Di sana ada salah satu peristiwa yang disebutnya sabung ayam, adu ayam. Itu yang dipertaruhkannya nggak segan-segan, dipertaruhkannya itu adalah kerajaan pada saat itu, gitu kan. Itu kan judi juga tuh, gitu kan. Sampai itu hampir kerajaan Galuh pada saat itu terjadi perseteruan persaudaraan, hampir rusak juga gara-gara itu. Makanya pada zaman Kawali ini itu diperbaharui sistem kepemerintahannya, sampai aturan-aturannya diperbaharui, dan salah satunya tentang judi ini gitu. Jadi kalau zaman dulu itu banyak sekali hal-hal yang memang taruhan-taruhan seperti perjudian itu banyak zaman dulu juga gitu. Salah satunya ya sabung ayam tadi. Berarti itulah ya bentukannya seperti itu contohnya. Contohnya gitu. Karena mungkin banyak lagi sih hal yang lainnya. Banyak. Nah setelah ini kemana lagi nih Pak? Ini ada sini, sebelah sini masih banyak. Ini banyak batu juga ya di sini ya bertebaran? Ya banyak batu. Ini kalau ini makam-makam di zaman kerajaan. Oh makam-makam juga. Aku kira batu-batu biasa Pak. Bukan. Oh ini juga sama berarti ya? Kalau yang ini bukan. Oh bukan. Kalau yang itu. Oh iya. Oke. Nah, ini lebih ke lebar nih Pak ini. Dan kayaknya tadi aku salvok ke sini pas pertama masuk. ada, kalau ini nggak ada tulisan ya? Nggak ada. Kalau dalam ini disebutnya, kalau dalam ilmu kesejarahan ini disebutnya batu menhir. Jadi perbedaannya nih buat nanti yang menonton juga mudah-mudahan nambah wawasan juga nih dalam sejarah. Kalau prasasti itu kan peninggalan yang ada tulisan atau coretan atau motif tertentu. Tetapi kalau menhir itu tidak ada tulisan, tidak ada motif, tetapi dulu ada fungsinya zaman dulunya. Jadi disebutnya menhir. Gitu. Dan masyarakat Sunda zaman dulu atau zaman Galuh itu sampai sekarang menyebutnya ini dengan batu korsi. Batu korsi atau palinggih gitu. Di tempat duduk dulu gitu. Didudukin gitu. Ya, fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk calon-calon raja itu kalau ingin dilantik menjadi raja itu harus duduknya di sini. Jadi tempat pelantikan. Tempat pelantikan raja. Dan itu berbeda ya. Kalau singgasana itu kan ada di keraton, itu untuk sehari-harinya. Kalau ini tidak diduduki sehari-hari, hanya untuk pelantikan saja. Gitu. Iya, khusus ya di sini. Khusus untuk pelantikan seorang raja. Kalau dulunya ini mungkin satu lempeng. Karena ini dari faktor usia juga udah ratusan tahun ini pecah. Gitu. Tapi bisa digabung-gabung seperti ini ya? Ya, digabung. Kita berusaha untuk menggabungkan supaya terlihatnya ini supaya utuh gitu. Dan rata juga ya batunya ya? Iya. Rapi gitu. Dan yang paling menarik di sini, kalau dalam catatan sejarah dan versi Kawali sendiri mengatakan bahwa raja terakhir yang pernah dilantik di sini yang sekarang itu populer banget di masyarakat Sunda dengan julukan Prabu Siliwangi. Yang Prabu Siliwangi yang bernama
Jayadewata atau Pamanah Rasa tuh yang terkenal tuh. Iya. Karena di tahun 1482 beliau itu dilantik menjadi raja di sini di Kawali dulu. Sebelum nantinya sama beliau ini ibu kota kerajaan yang ada di Kawali ini dipindahkan, yaitu ke Pakuan atau Bogor sekarang Bapak Bogor, Pakuan itu. iya. Dan dirubahlah nama Galuhnya menjadi Pajajaran pada saat itu. Iya. Jadi bisa dibilang bahwa Galuh yang ada di Kabupaten Ciamis ini adalah cikal bakalnya nanti satu kerajaan besar di daerah Pakuan atau Bogor yang bernama Pajajaran. Berarti asal mulanya tetap di sini. Di sini, gitu ya. Oke, cukup luar biasa ya. Kita pengetahuannya hari ini bertambah nih Pak. Siap. Kita lanjut lagi Kita kemana lanjut nih? lagi. Wush. Nah Ini lebih unik tuh. nah Iya, ini ada kan ada tas, ini Pak. kaki dan tangan. Ini ada pertama ada kotak-kotak ya. Mhm. Kalau dihitung ini sekitar ada berapa? 45 kotak ya? Iya. Ada 45, kemudian ada telapak kaki dan juga ada tangan kiri ya kalau nggak salah. Tangan kiri. Iya. Ini bisa dijelaskan Pak, seperti apa nih Pak ceritanya? Jadi kalau ini yang uniknya di sini tidak banyak tulisan atau aksara, tetapi ada dua simbol. Simbol pertama itu ada garis-garis yang berbentuk kotak-kotak itu. Memang benar, kalau kita hitung kotaknya ada 45 kotak. Itu kalau dalam bahasa zaman dulu disebutnya kolenjer atau panata mangsa. Oke. Kalau zaman sekarang mungkin sebutannya kalender. Jadi itu tempat perhitungan zaman dulu. Nah, ini bisa membuktikan bahwa leluhur Sunda atau leluhur Galuh pada masa itu sudah mempunyai perhitungan. Jadi mereka itu sudah berilmu pengetahuan tinggi ya. Apalagi perhitungannya yang uniknya, orang Sunda itu memiliki 3 perhitungan sekaligus. Kalau kita kan Masehi cuma 1 perhitungan. Yeah. Masehi mah cuma matahari aja. Kalau orang Sunda zaman dulu 3 perhitungan. 1 Sakakala itu matahari. Yang kedua ada perhitungan bulan, yaitu Candrakala namanya. Dan ketiganya yang paling unik adalah palintangan, itu bintang. Gitu. Jadi ada titik-titik di atasnya. Itu bukan faktor alam, tapi itu disengaja. Titik-titik di atasnya itu adalah dari perhitungan rasi bintang. Jadi bentuk rasi bintangnya, makanya ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu adalah planet dan sebagainya. Kalau yang kecil-kecil itu bintang-bintangnya. Jadi itu ilustrasi seperti itu. Jadi hebatnya leluhur kita ternyata sudah menguasai ilmu astronomi ya, perbintangan gitu. Iya. Untuk menghitung gitu. Ini Luar biasa. saya cuma bisa bengong doang Pak. Soalnya ini kali pertama juga ya kita Ya. kesini dan bisa melihat seperti ini sangatlah kesempatan yang langka bagi saya. Soalnya kan jauh juga sih kita perjalanan untuk menuju ke sini gitu ya. Jadi ini lebih ke untuk tanda kalender lah ya. Ya. Kalau ininya Pak, Nah, Ini telapak kakinya ya, gimana? ini 2 telapak kaki, 1 telapak tangan. Ini telapak kaki dan telapak tangannya dari Prabu Niskalawastu Kancana. Jadi kebanyakan ke-6 prasasti yang nanti kita akan lihat sampai akhir itu kebanyakannya pembuatannya pada periode beliau, periode raja kelima di sini, yaitu Prabu Niskalawastu Kancana. Karena memang kenapa? Karena raja itu yang mempunyai jasa yang paling luar biasa pada saat itu sampai bisa kerajaan Galuh waktu di Kawali ini menuju zaman keemasannya. Gitu. Menuju Nananjerna, bahasa Sunda nama gitu kan. Nah, ini telapak kaki dan telapak tangannya itu adalah tanda legitimasi atau pengesahan dari beliau saat dijadikan raja sesudah dinobatkan. Kalau sekarang mungkin ya lebih seperti lebih stempel, tanda tangan gitu kan. Seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa telapak tangannya cuma 1 gitu kan? kenapa Tidak nggak 2? duanya gitu. Yang satunya kemana? Nah, kalau kita berimajinasi sedikit tentang beliau ini, jadi posisi raja ini, beliau ini sedang jongkok posisinya. Jadi tangan kiri nahan, tangan kanannya itu sedang menghitung ke kalender. Jadi cuma 1 tangannya ini yang digambarkannya gitu. Kepikiran ya? Ya, makanya ada kalimat atau aksara sedikit di atas. Kalau dilihat di atas, sebelah ya. kiri. Oh ya sebelah kiri. Itu kalau kita baca itu bunyinya anggana, artinya menyendiri. Jadi ini juga tempat raja untuk menyendiri dalam menghitung strategi-strategi kerajaan untuk kemajuan perekonomian, militer, atau untuk tatanan kehidupan masyarakat.
semuanya di sini. Oke Pak, ini kalau dari segi bentuk ini standar ukuran standar manusia sekarang apa gimana nih? Ukuran kaki sama tangan? Tapi kecil nggak sih? Iya, Lebih kecil ya? kecil ya. Ya jadi memang kalau kita membaca sejarah, Prabu Niskalawastu Kancana ini dinobatkan di usia yang sangat muda pada saat itu, dinobatkan menjadi rajanya. Beliau dinobatkan di tahun 1371 di usianya 23 tahun pada saat itu. Ya. Sampai merinding. Berarti 23 tahun itu udah dinobatkan jadi raja. Jadi raja. Dan beliau ini tercatat sebagai raja yang paling lama menjabat rajanya di Kawali ini. Di Kawali ini. Menjabat rajanya saja beliau ini terhitung 104 tahun menjabat rajanya. 104 tahun. 104 tahun. Apalagi kalau kita jumlahkan dari lahirnya, Iya. totalnya umurnya itu 127 tahun. 127. Berarti mohon maaf Pak, di saat usia 23 tahun kan itu diangkat jadi raja. Iya. Itu setelah udah menikah apa belum? Belum. Oh, belum menikah. Belum menikah. Apa Udah dia diangkat raja termuda? Bisa dibilang iya. Kalau menurut catatan ya, karena memang tidak ada catatan lain yang mencatat secara spesifik umur seorang raja gitu. Jadi ini terbilang raja yang paling muda di saat dijadikan rajanya, bisa dibilang seperti itu, dan yang paling lama itu menjadi rajanya. Iya. Apa karena turun temurun dari orang tuanya dulu? Iya, pasti kalau seorang raja itu turun temurun pasti. Turun temurun. Iya. Oke. Luar biasa, cukup detail. Kita lanjut kemana nih Pak? Apa masih bisa menjelaskan di wilayah ini aja? Oke, kalau supaya berurutan, kita habiskan dulu periode kerajaannya. Nanti periode kita ada kerajaan. satu periode lagi, itu iya. ada ulama-ulama penyebar Islam. Tapi itu nanti. Tapi nanti Kita bereskan dulu Kita sejarah bereskan dulu, ya. kerajaannya. Sebelah Berarti sana. Ya. sebelah sana? Ya. Oke. Luar biasa ya. Ini dan juga banyak pepohonan ya yang tidak pernah tumbang mungkin Pak ini. Oh, ini Ada udah pernah ada puluhan yang tahun tumbang nih apa ya. di sini? Kalau yang tumbang banyak. Banyak. Kalau yang tumbang banyak, cuman mungkin yang usianya udah Iya. puluhan. Lebih ini Pak. Makam Pangeran Usman ya Pak? Iya. Oh, Kalau ini apa Pak? Pangeran Usman. Oh, ini makom ya? Iya. makom ya, lebih ke makom. Makam ini Ya. untuk penyebar Islam nanti. Penyebar gitu. Islam ya. Oke, kita bereskan dulu yang zaman kerajaannya. Oke. Wah, luar biasa. Ini batu-batu ini memang sengaja Pak Ini bukan- nggak dibersihin gitu ya? Iya, Makam karena gitu. ini memang situs ini termasuk situs cagar budaya. Jadi ada undang-undang kita untuk tidak sembarangan merubah posisi. Oh. Jadi saat ditemukan ya gitu harus seperti itu. Gitu. Harus seperti ini. Iya. Dan ini juga banyak rumput-rumputnya juga ya Pak. Iya, lumutnya. Lumutnya. Jadi, Sengaja juga mungkin ya. ya, itu Oke. karena kelembabannya. Kelembabannya. Nah, ini ada batu ya. Kalau ini prasasti terbilangnya, aksaranya itu ada di belakang batunya. Oh, Buat nanti di bisa belakang dilihat ya. batunya. Di belakang batu ada aksaranya. Oh iya benar. Ada di belakang. Di belakangnya. Oke, dan ada satu batu lagi yang panjang ke sana. Ini yang ini. Berarti ada dua di sini ya. Ya, Beda warna ya Pak ya? ya beda kalau batu yang ini terbilang baru, ini mah buat kita aja. Oh. Supaya dulu itu belum dipagar seperti ini untuk membatasi Oh, orang membatasi. supaya nggak terlalu ke sana. Oh iya iya iya. Nah, ini kalau yang menarik di sini adalah ini prasasti 3 disebutnya karena ini ada menarik di sini di bawah prasasti batu prasasti ini itu dikebumikan abu jasad dari seorang raja. Jadi ini makam juga nih. Selain prasasti di bawahnya itu ada abu jasad raja. Oh. Jadi ini sebenarnya makam raja juga. Rajanya siapa namanya? Yaitu raja yang pernah menjabat raja di Kawali ini, yaitu raja ketiga di sini. Raja ketiga. Namanya Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana. Ya. Nah, kalau kita membicarakan Prabu Linggabuana itu pasti kaitannya erat dengan, kalau penyuka sejarah pasti tahu, Iya. kaitannya erat dengan Perang Bubat yang dulu pernah terjadi di Kerajaan Galuh ini. Iya iya. Itu pada ibu kotanya pada waktu di Kawali ini. Jadi kejadiannya bisa dilihat di papan informasi itu 4 September. Kejadiannya tanggal 4 September tahun 1357. Iya. Jadi beliau gugur pada waktu mempertahankan tanah Sunda. Gugur di sana di lapangan atau alun-alun besar di Trowulan yang bernama Bubat.
Iya. gitu. Pada waktu ingin mengantarkan putrinya menikah ke sana, gitu. Kalau ini Pak, pas ditemuin prasasti ini udah berdiri kayak gini atau orang supaya berdiri gitu ditancapin? Ya, kalau menurut kajian sejarah, ditemukan prasasti ini kebanyakannya itu terpendam di bawah tanah. Oh. Tapi sesudah ditemukan terpendam, titiknya kita masih sama, tidak dirubah. Titiknya, posisinya gitu, cuma kita angkat aja ke atas. Oh gitu. Tapi bisa berdiri kayak gini ya? Itu sengaja kita berdirikan karena memang posisinya, kalau kita lihat dari struktur, karena tulisannya di sebelah sana, itu pasti posisinya berdiri karena ini juga pemakaman. Seperti tulisannya kalau kita baca itu Sang Hyang Linggahyang. Sang Hyang Linggahyang itu kalau kita lihat dalam naskah kuno Sunda, itu gelar nobat di saat Prabu Linggabuana wafat. Disebutnya dengan gelar Sang Hyang Linggahyang. Iya. Gitu. Jadi ini adalah pemakaman dari seorang raja gitu kan. Dan di sini yang menariknya, yang uniknya adalah masyarakat sekitar justru mengenal batu ini dengan julukan Batu Panyandungan. Hah? Batu Artinya Panyandungan? apa? Nyandung itu ngamadu, Iya. menambah istri kan. Iya. Nah, itu Kenapa? unik sekali ya gitu. Jadi kebanyakan pengunjung ke sini suka salah tafsir, Kang. Jadi, Kang, kalau Batu Panyandungan di mana? Saya Panyandung. dia niatnya mau nyandung gitu kan. Oh. Terus itu suka salah tafsir. Iya. Padahal di Sunda itu penyebutan itu bukan berarti itu kalau mau nyandung harus ke sini, bukan. Enggak. Disebutan Batu Panyandungan itu untuk memberitahukan saja. Kalau yang nyandung itu kan identik dengan seorang laki-laki, satu yang sudah menikah otomatis kan. Nah, memberitahukan yang dimakamkan di sini itu seorang laki-laki. Cuma memberitahukan itu aja, Oh. seorang laki-laki gitu. Makanya bentuknya pun dengan batu lingga. Iya. Kalau batu lingga ini bentukan atau simbol dari seorang laki-laki. Gitu. Jadi bukan berarti untuk nyandung ya? Bukan. Oh, iya. Kalau ini tempat nyandung, saya juga istrinya banyak pasti. Bercanda. Iya. Oke. Seru juga nih Pak. Aduh, sejarah ternyata memang asumsi dari masyarakat selalu ada ya Pak ya? Selalu ada. Tapi keunikan dari kita itu. Jadi selalu dibumbui dengan cerita-cerita menarik dan itu sebagai daya tarik juga gitu Iya. kan. Tapi warga setempat sering juga mungkin ke sini ya untuk Ya, kalau masyarakat lokal itu rutin, ya. banyak yang berziarah Oke. ke sini dan dijadikan, dan kita juga sangat terbantu karena salah satunya keutuhan hutannya masih lestari, terus flora faunanya juga masih lestari juga. Itu salah satu dari masyarakatnya yang masih kental dengan pamalinya nih di sini. Jadi mereka juga ikut melestarikan dan menjaga tempat ini. Oke Pak, kita lanjut. Di depan kita ini sudah ada nama Batu Panyandaan. Oke. Ini prasasti juga. Prasasti tempat. Panyandaan itu kan identik dengan perempuan. Ya. Artinya apa? Nyanda Panyandaan? itu kan artinya nyender, Nyender. nyarande gitu ya. Oh. Nyender. Ya. Dan bentuk batunya pun kayak tempat nyender kan? Kayak tempat nyender, ya. Ini kakinya ke sini, itu Kayak nyendernya ke sana, kursi ya. Nah, Nyender gitu. nah, nyanda atau nyender ini identik dengan seorang perempuan atau seorang ibu, biasanya yang mau melahirkan. Oh. Jadi makanya posisinya seperti ini. Iya. Posisinya seperti tempat yang ibu-ibu yang mau melahirkan, gitu. Yang mau melahirkan. Makanya disebutnya Batu Panyandaan. Nah, itu memberitahukan yang dimakamkan di sini itu seorang perempuan, seorang ibu. Siapa? Namanya itu Prameswari Dewi Laralinsing. Beliau itu istri dari Prabu Linggabuana ini. Istrinya raja gitu. Iya. Berarti Istri raja. berdekatan ya. Berdekatan. Dan meninggalnya pun sama pada waktu peristiwa perang Bubat pada saat itu. Gitu. Dan kalau kita lihat tulisannya, kalau kita baca ini, dia tulisan Sang Hyang Linggabingba, memberitahukan tentang perjuangan seorang ibu pada saat itu, seorang ibu negara dalam mempertahankan tanah Sunda gitu kan. Luar biasa ya. Oke. Ada lagi Pak? Gimana? Ada satu objek lagi tentang masih dalam periode Prasasti, kerajaan nih, ya. Itu ada batu pangentengan. Batu Pangentengan. Genteng itu cermin. Nah, ada juga cerminnya masih ada. Ada. Wow. Iya, Wah. nanti kita lihat. Luar biasa. Iya. Kemana nih Pak? Sebelah sana. Sebelah sana? Iya. Oke, kita... Tapi bisa untuk bercermin Pak? Enggak? Enggak, Tapi cerminnya masih ada gitu ya? masih ada. Oke. Oh, dan ini juga ada makam-makamnya ya Pak ya? Ya.
cermin. Oh ini. Ini yang disebut batu Pangentengan Pangentengan. atau batu cermin. Bentar, saya buka dulu. Nah, Oh, jadi kalau ingin tahu cermin, bentuk cermin zaman kerajaan dulu, bentuknya seperti ini. iya kita. Dan Iya. di dalamnya itu ada medianya air. Oh. Jadi kalau dulu kan belum ada bahan kaca nih. Jadi mereka itu memakai media air. Tapi bentuknya segitiga ya Pak ya? Ya, kenapa Sunda itu sangat identik dengan segitiga ini? Karena bentuk segitiga ini ada 3 poin di sana, suka memberitahukan tentang ajaran Sunda, karakteristik, sampai metode pendidikan itu selalu di bawahnya 3 yang sakralnya. Seperti sistem kepemerintahan di kita juga 3. Ya. Ada yang bernama Tritangtu Dibuana gitu, Resi, Rama, Ratu gitu kan. Atau ajaran Siliwangi yang terkenal nih dengan Silih Asa, Asi dan Asuh. Itu 3 juga gitu 3 kan. juga. Iya. Oh iya. Dan ini bentuk cermin, dari cerminnya milik siapa? Karena di bawah batu yang besar ini, di bawahnya itu dikebumikan abu jasa dari seorang putri raja yang anaknya atau keturunannya dari Prabu Linggabuana yang bernama Dyah Pitaloka atau Putri Citra Resmi yang dilapati atau meninggal pada saat perang Bubat itu. Gitu. Jadi beliau wafat atau gugur pada saat perang Bubat di usianya yang masih muda, di usianya baru menginjak 17 tahun pada saat itu. Dan kalau kita lihat di beberapa cerita tentang Bubat, Dyah Pitaloka ini terkenal paling cantik se-Nusantara pada saat itu. Jadi kalau kita ambil nilai-nilainya dari perang Bubat ini adalah, walaupun dia seorang perempuan, tetapi kalau ada yang menginjak-ninjak tentang harga diri Sunda, kita juga perempuan itu berani untuk mempertahankan tanah Sunda ini. Dari perjuangan beliau gitu. Dan ada satu lagi yang uniknya, ini kan di dalamnya ada air. Kalau malam hari suka banyak pengunjung ke sini. Banyak pengunjung ke sini untuk berziarah gitu. Mendoakan makam di sini. Dan airnya suka banyak dibawa tuh sama pengunjung. Sampai kering gitu. Sampai kering gitu. Padahal di bawahnya itu nggak ada apa-apa. Dalamnya cuma segitu gitu. Cuma pagi-paginya kalau kita lihat lagi itu penuh lagi. Padahal di bawahnya nggak ada apa-apa. Hebatnya. Nah, padahal tidak ada petugas ataupun juru kunci yang berani untuk ngisi air di sini. Tapi ini air hanya segitu apa? Sampai ngeluap, pernah ngeluap nggak? Kebanyakannya meluap ke atas. Meluap ke atas. Ini tadi baru ada yang ziarah ini biasanya. Ada yang ngambil airnya gitu. Nggak tahu untuk apa, itu kepercayaan mereka aja gitu kan. Gitu. Banyak diambil airnya. Cuman airnya di sini suka ada secara otomatis gitu. Cara itu yang uniknya dari batu ini. Jadi kalau menurut saya bahasa gayanya ya, ini bisa dibilang teknologi canggih zaman dulu nih. Jadi bisa membuat satu cermin yang memang si airnya otomatis terisi lagi. Gitu. Tidak pernah habis ya. Tidak pernah. Udah sekian ratus tahun gitu ya. Gitu. Tidak pernah habis. Dan kalau kita dilihat ini mungkin salah satu sumber air apa gimana? Nggak ada apa-apa di bawahnya. Kalau Nggak ada ya. hujan juga kan Tapi cuma tapi kan cuma berapa? Satu jengkal doang. Satu jengkal doang, nggak ada apa-apa di bawah. Nggak ada apa-apa. Tapi alasnya itu batu juga. Batu. Iya. Kalau ini emang udah seperti ini atau? Iya, dari dulunya udah seperti ini. Iya. Jadi kalau nisan atau makam zaman kerajaan, karena belum Islam gitu. Kalau zaman dulu kan agamanya itu seperti agama Hindu, tapi kalau orang Sunda menyebutnya dengan agama Sanghyang atau agama Sunda gitu. Sanghyang. Itu cukup dengan batu lingga saja, batu lingga atau batu menhir, satu batu gitu. Sebagai tandanya ya. Tandanya. Oke. Luar biasa, ini pengalaman yang sangat bisa menambah wawasan juga untuk semua juga nih yang nonton Tapak Sunda Misteri ini. Dan ini titik terakhir apa gimana? Ya, ini titik terakhir untuk kerajaan mungkin. Nanti kalau kita bisa lanjut ke periode kedua, dan di sana karena tadi ada makam yang panjang juga kan, dilihat, terus ada makam yang sudah 2 nisan, itu sudah bercorak Islam dan banyak dikunjungi peziarah. Itu periode
yang sekarang kita lanjut lagi ke periode selanjutnya. Oke. Sudah. Jadi teman-teman semua Tapak Sunda Misteri, Berin, untuk titik terakhir kita sampai di sini dan mungkin nanti kita lanjut lagi berbincang dengan Bapak Eno ini ya ke hal yang lain, karena kita juga masih ingin tahu semuanya tentang kawasan ini. Oke, untuk itu tetap bersama kami di Tapak Sunda Misteri.